Bayangin deh, kamu tuh lagi main ke rumah mewah temenmu di daerah Senopati, Jakarta. Terus ya di sebuah ruangan, kamu tuh nemuin banyak koper-koper dan juga kontainer yang ternyata pas kamu longok, isinya tuh uang tunai nyaris 1 triliun rupiah. Uang tunai cash guys. Dan ada juga ya emas 51 kilogram. Iya, gak salah dengar guys. 51 kilogram, bukan 51 gram ini. Nah, siapa sih pemilik rumah ini? Pengusaha bukan, artis bukan, mafia atau bandar narkoba juga bukan. Hai guys, balik lagi di channel Naik. Hari ini aku akan bahas salah satu kasus korupsi lagi di Indonesia yang menyandung pejabat salah satu lembaga peradilan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, yaitu Mahkamah Agung. Gimana kasusnya? Berapa banyak uang yang diambil si pejabat ini? Dan apa benar ya ini tuh ada kejahatan yang terstruktur dan udah jadi rahasia umum juga di Indonesia? Kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kalian bisa langsung subscribe di channel Naik karena Naik akan update tiap minggu bawain kasus-kasus menarik kayak gini. Dan aku juga update kisah horor loh. Jangan lupa di like dan share juga biar makin semangat bikin videonya. Langsung aja kita masuk ke videonya. Mari kita mulai. Oke, jadi ceritanya tuh dimulai pada 24 Oktober 2024. Tim kejaksaan menggeledah rumah seorang pejabat Mahkamah Agung di kawasan elit Senopati, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan ini, publik dibuat tercengang. Di dalam rumah tersebut, penyidik menemukan tumpukan uang tunai senilai hampir 920 miliar rupiah, lengkap dengan emas batangan seberat 51 kilogram. Semua itu disimpan rapi dalam koper, brankas, dan bahkan kontainer guys. Kontainer. Salah satu jaksa mengaku nyaris pingsan melihat tumpukan uang yang begitu banyaknya. Nggak cuma itu ya, ditemukan juga catatan perkara yang diyakini terkait pengurusan kasus-kasus hukum. Nah, pejabat Mahkamah Agung ini adalah Zarof Rikar. Berdasarkan keterangan jaksa, Zarof diduga menerima gratifikasi atau suap sejak 2012 hingga 2022 atau selama masa jabatan dia di Mahkamah Agung. Nah, dari penemuan ini mulailah diselidiki lebih dalam mengenai dari mana asal uang-uang ini. Kok bisa si Zarof ini punya uang cash tunai yang sebanyak itu? Jadi kita balik dulu nih ke beberapa waktu sebelumnya, mundur sedikit kita ya. Kalian ingat gak waktu itu ada kasus Ronald Tanur? Ingat gak? Enggak. Itu loh kasus anak mantan DPR yang menganiaya pacarnya sendiri hingga meninggal dunia. Nih aku jelasin sedikit deh kasusnya ya, biar kalian ingat lagi nih sama kasusnya Ronald Tanur. Jadi pada Oktober 2023, seorang perempuan bernama Dini Sera Afrianti meninggal dunia setelah diduga mengalami kekerasan berat dari pacarnya sendiri, Gregorius Ronald Tanur. Nah, nama Ronald ini langsung jadi sorotan karena ternyata dia tuh adalah anak dari anggota DPR RI Edward Tanur yang juga seorang pengusaha dan politikus PKB. Nah, kejadian ini berlangsung di area parkir sebuah klub malam di Surabaya. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan saksi, Dini diduga dipukul, ditendang, bahkan diseret dengan mobil. Kasus ini tuh langsung viral karena kekerasannya cukup ekstrim dan pelakunya berasal dari keluarga berpengaruh. Di ruangan nomor 7 tempat hiburan karaoke inilah petaka itu berawal. Pengelola karaoke membeberkan kronologi kedatangan pelaku dan korban pada Selasa malam lalu. Setelah proses hukum berjalan, kasus ini masuk ke Pengadilan Negeri Surabaya dan dalam persidangannya jaksa menghadirkan sejumlah bukti yang sebenarnya cukup kuat. Salah satunya adalah rekaman CCTV dari parkiran tempat hiburan tersebut yang memperlihatkan detik-detik saat Dini berada di sisi kiri depan mobil Ronald lalu terseret dan dilindas mobil dalam kondisi tidak berdaya. Ya Allah. Video itu jelas banget menunjukkan bahwa peristiwa yang dialami Dini bukan kecelakaan biasa, melainkan tindakan yang sangat membahayakan nyawa dengan sengaja. Selain itu ya, jaksa juga membawa hasil visum dari RS Dr. Sutomo yang menyatakan bahwa penyebab kematian Dini adalah robeknya organ hati dan pendarahan hebat di bagian dalam tubuh akibat benturan benda tumpul. Artinya, Dini ini bukan meninggal karena alkohol seperti yang sempat disebut-sebut sebelumnya, tapi karena kekerasan fisik. Bukti ini juga diperkuat oleh keterangan saksi dan kuasa hukum keluarga korban. Mereka mengatakan bahwa sejak awal ada kejanggalan dalam proses persidangan karena hakim terkesan mengabaikan bukti-bukti kunci tersebut. Tapi yang bikin publik makin heboh ya. Pada 24 Juli 2024, Ronald divonis bebas oleh majelis hakim. Alasannya karena kurang bukti. Padahal ya sudah dicantumkan bukti CCTV dan visum medis yang dianggap cukup kuat. Nah, hasil sidang ini tentu saja membuat publik heboh. Bahkan Komisi Yudisial ikut turun tangan dan menyatakan bahwa hakim di Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan pelanggaran etik karena mengesampingkan visum dan rekaman CCTV saat memutuskan perkara. Dengan semua bukti itu, jaksa akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan hasilnya putusan bebas di tingkat pengadilan negeri dibatalkan. Ronald pun akhirnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Nah, dari kejanggalan hasil vonis ini muncul kecurigaan.
Ada apa sih sebenarnya di balik vonis tersebut? Ya kita mah ya sebagai warga negara gak kaget gak sih? Karena banyak kasus yang dimana uang tuh berbicara. Nah lanjut aja ya, beberapa bulan kemudian pada 23 Oktober 2024, Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ketiga hakim ini yaitu Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, serta seorang pengacara bernama Lisa Rahmat. By the way, OTT ini adalah tindakan penegakan hukum di mana aparat, biasanya itu KPK atau Kejaksaan, menangkap seseorang secara langsung saat sedang melakukan korupsi. Misalnya itu menerima atau memberi suap. Jadi kayak tertangkap basah gitu guys. Paham ya, operasi tangkap tangan. Nah terus dari penyelidikan ini, penyidik tuh menemukan uang suap di apartemen dan rumah para hakim. Dugaan suapnya tuh gede guys, sekitar 6 miliar yang diduga digunakan untuk memuluskan vonis bebasnya si Ronald tadi. Tapi ceritanya tuh gak berhenti di situ aja ya. Saat penyidik mendalami lebih jauh, mereka tuh menemukan bukti bahwa Lisa Rahmat menyampaikan uang suap dari Meriska Wijaya atau ibunya si Ronald melalui Zarof Rikar, seorang mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung sebagai penghubung untuk pengurusan tingkat kasasi. Jadi pengacara Lisa Rahmat ini diketahui berkomunikasi dengan Zarof, meminta bantuannya agar Majelis Hakim Agung memenangkan kliennya si Ronald Tanur dengan imbalan 5 miliar untuk hakim dan 1 miliar sebagai fee untuk si Zarof. Nah makanya dari kasus inilah nama Zarof Rikar ikut terseret karena diduga jadi maklar perkara yang menghubungkan pihak pengacara dengan orang dalam pengadilan. Orang dalamnya dia sih kayaknya ya. Nah lalu lanjutlah timelinenya ke awal tadi yang aku jelasin. Zarof Rikar digeledah dan ketemulah duit sebanyak itu. Nah dari sini Zarof Rikar tuh diselidiki lagi. Karena kan awalnya cuma mau dicek uang suap 1 miliar kan. Tapi ternyata di rumahnya ada uang cash 920 miliar. Dari mana ini orang punya duit sebanyak itu? Nah sekarang aku jelasin ya sedikit soal siapa sih si Zarof Rikar ini. Jadi Zarof Rikar ini ternyata bukan orang sembarangan guys. Dia itu adalah pensiunan pejabat Mahkamah Agung yang lahir di Sumeneb, Jawa Timur pada 16 Januari 1962. Pendidikannya juga lumayan tinggi, di mana dia punya 2 gelar sarjana. Yang pertama sarjana hukum dan sarjana ilmu sosial. Ia pernah menjabat sebagai sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Badilum di Mahkamah Agung, lalu naik jadi kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Panjang sekali jabatannya guys. Dan dia juga sempat menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Jadi sederhananya ya, posisinya itu setara dengan direktur utama di lembaga swasta yang besar, punya akses luas, pengaruh tinggi, dan sangat dekat dengan urusan perkara di pengadilan. Nah selama lebih dari 10 tahun ya, Zarof ini jadi salah satu orang dalam di Mahkamah Agung yang banyak dikenal di kalangan pengacara, hakim, sampai para pencari keadilan. Tapi di balik semua megahnya jabatan itu, ternyata ada sisi gelap yang baru terbongkar belakangan ini. Siapa coba yang sangka? Di balik statusnya sebagai birokrat yang TOP ya, dia tuh justru diduga menjalankan peran sebagai makelar kasus. Calo gak sih namanya ya? Bukan cuma sekali 2 kali ya, tapi ini tuh berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Dari situlah citra birokrat teladan yang selama ini dibangun mulai runtuh satu persatu. Nah jadi bisa dibilang ya, Zarof Rikar ini tuh ketahuan awalnya karena nggak sengaja. Dia tuh terbongkar lewat operasi tangkap tangan suap hakim yang di Surabaya. Tapi justru ternyata ini tuh membuka pintu ke skandal korupsi yang jauh lebih besar dan melibatkan struktur peradilan tingkat atas. Ini mungkin yang dinamakan sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya akan tercium juga. Nah ini namanya. Nah sekarang kita balik lagi setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya Zarof Rikar ya. Jadi di dalam berangkas dan box kontainer, penyidik juga menemukan berbagai valuta asing di mana ditemukan hampir. Siap-siap guys, ini gue pas riset juga kayak wah, duit. Ditemukan hampir 74,5 juta Singapura dolar, 1,8 juta US dollar, uang cash sejumlah 71.200 euro, 483.000 Hong Kong dolar, dan uang tunai sekitar 5,7 miliar rupiah. Jadi kalau di total ya, semua itu sekitar 920 miliar. Bahkan di berangkas kerja Zarof ya, ditemukan uang pecahan asing dengan tulisan titipan Ronald Tanur dan juga satu lagi titipan Lisa. Bukan Lisa Blackpink, ini Lisa Rahmat yang tadi. Terus si Lisa Blackpink apa hubungannya sama Zarof kan? Nah semua uang ini yang tadi banyak banget itu ya, dihitung langsung di tempat oleh petugas bank menggunakan mesin penghitung di hadapan penyidik dan saksi. Nah ini tadi yang jaksa tuh hampir mau pingsan ngeliatnya. Kan kebayang gak sih duit 920 miliar tuh sebanyak apa ya?
Uang cash lagi ya. Nah, selain menemukan uang cashnya sebanyak itu ya, penyidik juga menemukan catatan tertulis berupa nomor-nomor perkara di rumah Zarov yang diduga terkait transaksi gratifikasi dan suap peradilan lain. Jadi, sebagian catatan tersebut tuh mengarah ke pengurusan kasus di Pengadilan Negeri Jakpus dan terkait dengan hakim lainnya. Nah, sekarang aku akan jelasin beberapa kasus besar yang diakui oleh Zarov Ricard sebagai penerima gratifikasi ya. Salah satu kasusnya adalah perkara sengketa industri gula yang melibatkan Sugar Group Companies dan pihak asing seperti Marubeni. Dalam persidangan, Zarov menyebut bahwa ia menerima sekitar 50 miliar dari pengurusan perkara perdata tersebut yang berlangsung antara tahun 2016 hingga 2018. 2 tahun 50 miliar guys. Waduh, gede banget. Nah, si Zarov tuh merasa pantas menerima uang sebanyak itu karena dia tuh yakin perkara tersebut akan dimenangkan di tingkat Mahkamah Agung. Jadi makanya jasa dia tuh dibayar tinggi. Bahkan ya, sebagai bagian dari penyelidikan tindak pidana pencucian uang oleh Zarov Ricard yang tadi ketemu 920 M itu ya, kantor dan rumah petinggi Sugar Group sempat digeledah oleh tim kejaksaan. Gak cuma satu kasus guys, Zarov juga mengakui bahwa selama menjabat ia sering terlibat dalam pengurusan beragam perkara perdata lainnya di lingkungan Mahkamah Agung. Ia menyebut bahwa dari kumpulan berbagai perkara itu ia bisa menerima hingga prepare yourself 200 miliar rupiah. Bersih guys, bersih 200 miliar. Kita capek-capek kerja tiap hari naik KRL, desek-desekan, panas-panasan, lanjut jalan atau naik Gojek. Ya Allah. Jadi menurut jaksa ya, total gratifikasi yang diperkirakan diterima Zarov selama lebih dari 1 dekade mencapai sekitar 920 miliar dan 51 kilogram emas batang. Itu 51 kilo berapa ya? Gue sampai gak berani ngecek berapa ya. Kita cek dulu. A few moments later. Damn, 51 kilo itu berdasarkan nilai 29 April 2025. April 2025 nih ya. 91,17 miliar. Oh my God. Wow. Nah, jumlah ini tuh berasal dari banyak pihak yang punya perkara di pengadilan, baik itu di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Nah, semua ini memperkuat dugaan bahwa Zarov tuh bukan sekedar maklar perkara biasa, tapi sudah menjadi bagian dari praktik gratifikasi yang sistematis dan berlangsung lama di tubuh peradilan. Kita langsung aja deh, gimana sih modus korupsi atau suapnya? Ini mah cukup simpel ya guys. Tiap ada kasus di pengadilan, mereka tuh akan request untuk dimenangin. Nah, orang-orang ini akan melakukan suap ke hakim. Nah, si Zarov selaku maklar atau calonya juga dapat jatah. Kayak kalau kalian mau bikin SIM gitu ya, kalau dibantuin sama abang-abang calo, dia kan juga dapat persenan tuh ya. Nah, Zarov memanfaatkan aksesnya dalam struktur Mahkamah Agung untuk mempertemukan pengacara dan klien dengan Hakim Agung untuk memenangkan suatu perkara tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Nah, Zarov ini menerima gratifikasi sejak 2012 hingga 2022 dan udah jadi rahasia umum kalau suap-suap atau korup gini ya, hampir kemungkinan besar akan dikasih dalam bentuk cash. Karena kalau kalian tahu ya, PNS itu wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala lewat LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Makanya banyak pelaku korupsi atau penerima suap tuh nggak berani nyimpan uang panas ini di rekening mereka atau mereka hambur-hamburin gitu buat belanja secara terang-terangan. Ya nggak berani. Makanya mereka tuh memilih menyimpan uang dalam bentuk tunai, emas, properti atau menggunakan nama orang lain supaya tidak terdeteksi. Nah, saat uang hasil suap atau gratifikasi itu disimpan, ditransaksikan atau diubah bentuknya agar terlihat halal, maka proses itu disebut pencucian uang. Money laundry nih, cuci-cuci. Banyak nih yang gue liat yang kayak gini nih. Nah sekarang gimana statusnya, Nay? Jadi Zarov Ricard sendiri telah ditahan sejak 25 Oktober 2024 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik belum menemukan transaksi elektronik atau bukti transfer ke rekening luar negeri, di mana semua uang tuh kayak masih di dalam negeri aja posisinya, belum ditransfer keluar. Nah, tim penyidik juga masih mendalami apakah uang itu sempat dititipkan ke pihak lain seperti hakim atau petugas pengadilan. Nah, sampai saat ini masih belum ada konfirmasi bahwa uang tersebut telah dibagi-bagi atau disalurkan ke orang lain. Pada 10 April 2025, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Zarov sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Jadi menurut UU Tipikor, Zarov dijerat dengan pasal suap atau gratifikasi, di mana dia didakwa menerima gratifikasi sebesar 920 miliar rupiah dan 51 kg emas selama 10 tahun jadi pejabat Mahkamah Agung. Kejaksaan juga masih terus melakukan pemeriksaan terhadap berbagai saksi, bahkan anaknya Zarov itu ikut diperiksa untuk memperkuat pembuktian. Terus jaksa penuntut umum mereka tuh nggak main-main
main, mereka menuntut Zarov dengan hukuman 20 tahun penjara. Ia juga dituntut denda sebesar 1 miliar yang jika tidak dibayar harus diganti dengan kurungan tambahan 6 bulan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, jaksa juga menuntut perampasan aset berupa uang 919 miliar dan 51 kg emas, serta harta lainnya yang terbukti digunakan untuk tindak pidana. Di antara itu ada 8 rumah mewah, 7 bidang tanah di beberapa wilayah Jakarta dan Pekanbaru, serta membekukan beragam aset milik Zarov. Rumahnya 8 guys, rumah mewah. Damn. Nah yang menarik ya, kasus ini tuh jadi sorotan para ahli hukum. Mereka tuh bilang itu bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap korupsi yang lebih besar lagi terkait mafia peradilan. Jadi kemungkinan masih ada dalang lain di balik semua ini. Nah pasti banyak di antara kalian tuh yang memikir kayak aku nih. Kok bisa sih baru terungkap setelah 10 tahun praktik ini jalan? Bahkan ketawanya tuh kan bukan karena si Zarov diperiksa kan, tapi karena dia tuh gak sengaja ketahuan saat mengecek kasus yang lain. Nah salah satu alasan kenapa kasus itu sembunyi lama gitu ya adalah karena praktik gratifikasinya itu dilakukan secara halus dan sistematis selama bertahun-tahun. Uang itu tuh gak lewat rekening bank atau mekanisme resmi, tapi lebih banyak dalam bentuk tunai dan emas batangan yang disimpan langsung di rumah. Jadi nggak heran kalau ternyata ini tuh nggak terdeteksi lewat audit atau sistem pelaporan keuangan negara. Selama menjabat, Zarov tuh nyaris nggak pernah melapor soal gratifikasi ke KPK. Bahkan dari catatan resmi ya, dia tuh cuma pernah sekali melaporkan gratifikasi, yaitu berupa karangan bunga senilai 35,5 juta pada tahun 2018. Sedangkan kalau kita compare dengan uang tunai 920 miliar dan 51 kg emas, itu nggak jauh sekali perbandingannya kan. Jadi kan bisa kebayang gak sih berapa banyak gratifikasi yang dilakukan diam-diam tanpa pelaporan yang benar dan kemungkinan memang disengaja untuk menghindari jejak. Nah kasus ini tentu saja ya semakin memperburuk kepercayaan publik pada lembaga peradilan terutama Mahkamah Agung. Jaksa penuntut umum bahkan meminta hakim mempertimbangkan hal ini sebagai penambah beratnya hukuman karena mempengaruhi public trust masyarakat. Sejak operasi tangkap tangan terjadi ya, ICW atau Indonesian Corruption Watch mencatat bahwa penyidik harus membongkar dugaan jaringan yang lebih luas. Bukan cuma Zarov tapi juga oknum hakim, pengacara, bahkan pihak-pihak lain di lingkungan Mahkamah Agung. Artinya ini tuh bukan soal individu tapi soal sistem yang sudah lama bobrok dan didiamkan. Coba kalian bayangin ya, Zarov aja itu misal sekali suap itu 1M untuk per kasus atau rata-rata gitu dia 10M untuk satu kasus. Berarti ada 92 atau bahkan lebih kasus yang dimainin kayak gini. Bahkan itu baru satu Zarov aja. Gimana kalau ternyata ada banyak Zarov lain di luar sana? Aku yakin gak cuma satu sih. Nah uang tunai hampir 1 triliun dan emas 51 kg yang ditemukan itu bukan cuma sekedar simbol kerakusan, tapi juga bukti bahwa keadilan kita tuh bisa diperjualbelikan. Kasus ini menunjukkan bahwa integritas lembaga setinggi Mahkamah Agung pun bisa tercoreng apabila tidak ada upaya serius membersihkan dari dalam. Nah semoga ya proses hukum tuh berjalan benar-benar lurus, benar-benar adil, dan membuka semua kebobrokannya. Karena publik tuh berhak tahu dan keadilan tuh gak boleh lagi bisa dibeli. Tapi gimana ya? Aku tuh sudah trust issue sama negara ini guys. Nah gimana pendapat kalian tentang video hari ini? Hal ini tuh kayak bukan yang pertama gak sih? Beberapa kali itu kita juga pernah dengar kasus suap orang dalam kayak misalnya untuk masuk ke salah satu instansi. Sebut saja P dan T ya. Banyak kan kasusnya itu kedengaran kalau mereka tuh harus kasih uang lebih untuk bisa lolos gitu ya. Jadi sejujurnya aku tuh sebagai WNI ya udah gak kaget. Kayak ya rahasia umum, lebih kaget kok baru ketahuan sih kemana aja selama ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah karena aku juga mau dengar pendapat kalian. Nah sekian video hari ini. Kalau ada info lain yang perlu aku sampaikan atau misalnya ada request untuk next video, bisa banget tulis di bawah atau DM IG ku @nadiarahmatin atau TikTok @diceritain.9. Sekian video hari ini. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan kasusnya. Jangan lupa subscribe biar makin semangat bikin videonya. Dan sampai ketemu di next video. Aku nge-rap kan? Udah capek guys. Bye bye. Thank you. Dadah. See you next week. Bye.